Pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian aset. Aset menurut standar akuntansi pemerintahan merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan, yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kemudian aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, dengan pemanfaatan aset daerah yang ada serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga pengamanan aset daerah dapat terjaga dengan baik. Pengertian barang milik daerah. Jadi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah, itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang terpisah dari kekayaan negara dan kekayaan swasta yang diperoleh atau dikuasai oleh daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi daerah. Nah, di sini meliputi kekayaan. Yang pertama, BMD merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat bagi daerah. Kemudian dimiliki oleh daerah. Jadi BMD itu dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat atau individu. Nah, selanjutnya terpisah dari kekayaan negara dan kekayaan swasta. Jadi BMD berbeda dengan kekayaan negara dan kekayaan swasta dalam hal kepemilikan dan penggunaannya. Kemudian diperoleh atau dikuasai oleh daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi BMD dapat diperoleh oleh daerah melalui berbagai cara yang sah, seperti pembelian, hibah, sumbangan, warisan, dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi daerah. Jadi BMD itu digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini ada contoh BMD. Itu yang pertama, tanah dan bangunan milik pemerintah daerah, kemudian kendaraan dinas, peralatan kantor, perpustakaan, dan taman dan ruang publik. Dan perencanaan belanja aset. Penganggaran aset adalah proses penting dalam manajemen keuangan organisasi. Hal ini melibatkan identifikasi, analisis, dan alokasi sumber daya untuk investasi dalam aset yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Proses ini memastikan pengguna sumber daya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan dan penganggaran kebutuhan dilakukan dengan melihat standar kebutuhan, meliputi standar jenis, standar macam, jumlah, dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan. Juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Proses perencanaan dan penganggaran tidak terlepas dari kegiatan dalam penentuan barang yang disesuaikan standarisasi satuan harga barang. Satuan harga barang disusun berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh SKPD beserta instansi yang terkait. Jumlah dan kualitas barang harus disesuaikan dengan standarisasi barang yang berlaku yang tercantum dalam peraturan kepala daerah. Kemudian ada langkah-langkah dalam proses perencanaan dan penganggaran aset pemerintah daerah. Pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Identifikasi kebutuhan SKPD, Pusat Kerja Perangkat Daerah, mengidentifikasi kebutuhan aset daerah yang akan diadakan, dioperasikan atau dimanfaatkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penilaian kebutuhan SKPD menilai dan menganalisis kebutuhan aset daerah yang telah diidentifikasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti
aset daerah yang akan diadakan, dioperasikan atau dimanfaatkan. Penelaahan pembahasan rencana kebutuhan dan penganggaran aset daerah ditelaah dan dibahas oleh tim koordinasi pengelolaan barang milik daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Penetapan rencana kebutuhan dan penganggaran rencana kebutuhan dan penganggaran aset daerah yang telah ditelaah dan dibahas oleh TKP BMD ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Pada tahap ini dilakukan pengadaan aset daerah sesuai dengan rencana kebutuhan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Tahapan pengadaan aset daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2011 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan yang ketiga, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Aset daerah yang telah diadakan diterima, disimpan, dan disalurkan kepada SKPD yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat, penggunaan. Aset daerah yang telah diterima, disimpan, dan disalurkan digunakan oleh SKPD sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kelima, penatausahaan. Penatausahaan aset daerah meliputi kegiatan pendaftaran, mencatat aset daerah ke dalam daftar barang milik daerah, pengkodean, memberikan kode kepada aset daerah untuk memudahkan identifikasi, penilaian, menilai nilai aset daerah secara berkala, pembukuan, mencatat aset daerah dalam barang milik daerah. Yang berikutnya melaporkan pengelolaan aset daerah. Yang keenam, pemanfaatan. Aset daerah dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara yang pertama, pinjaman, pemberian izin kepada pihak lain menggunakan aset daerah untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, sewa, pemberian izin kepada pihak lain untuk penggunaan aset daerah dengan pembayaran sewa. Yang ketiga, kerjasama, melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pemanfaatan aset daerah. Yang ketujuh, pengalaman dan pemeliharaan. Aset daerah perlu diamankan dan dipelihara agar kondisinya tetap baik dan dapat digunakan secara optimal. Pengalaman dan pemeliharaan aset daerah meliputi kegiatan yang pertama, penjagaan, melakukan penjagaan terhadap aset daerah untuk mencegah pencurian dan kerusakan. Yang kedua, perawatan, melakukan perawatan aset secara berkala. Yang ketiga, perbaikan, memperbaiki aset daerah yang rusak. Yang kedelapan, aset daerah dinilai secara berkala untuk mengetahui nilai aset daerah yang sebenarnya. Penilaian aset daerah dilakukan oleh penilaian aset yang memiliki sertifikat keahlian. Yang kesembilan, penghapusan. Aset daerah dapat dihapuskan apabila yang pertama, aset daerah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Yang kedua, aset daerah rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi. Yang ketiga, aset daerah sudah tidak ekonomis untuk mempertahankan. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja aset. Yang pertama, prioritasi. Menetapkan prioritas investasi berdasarkan analisis kebutuhan biaya manfaat. Yang kedua, alokasi. Mengalokasikan anggaran secara strategi untuk memenuhi kebutuhan aset yang telah diprioritaskan. Yang ketiga, sinkronisasi. Menyinkronkan alokasi anggaran dengan rencana strategi dan keuangan organisasi. Sekarang kita masuk pada pengelolaan aset milik daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan tanggung jawab penting bagi pemerintah daerah. Hal ini melibatkan proses perencanaan, penganggaran, pemeliharaan, dan optimalisasi atas aset-aset yang dimiliki untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah
untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun, jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya atau terdepresiasi seiring waktu. Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien. Alasan-alasan tersebut antara lain: 1. Kejelasan status barang milik daerah. 2. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD. 3. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. 4. Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik. 5. Pengamanan barang milik daerah. 6. Dasar penyusunan neraca daerah dan pemenuhan kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan BMD yang baik antara lain meningkatkan kepengurusan dan akuntabilitas, meningkatkan manajemen layanan, meningkatkan manajemen risiko, dan meningkatkan efisiensi keuangan. Peningkatan kepengurusan dan akuntabilitas dicapai dengan menunjukkan ke pemilik, pengguna, dan pihak terkait bahwa layanan yang dihasilkan adalah layanan yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan menyediakan dasar untuk mengevaluasi keseimbangan kualitas, layanan dan harga, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya melalui pelaporan keuangan dan kinerja. Langkah-langkah dalam proses penganggaran aset. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, melakukan analisis kebutuhan aset berdasarkan rencana strategis dan prioritas pembangunan. Yang kedua, analisis biaya dan manfaat, mengevaluasi kelayakan investasi aset melalui perhitungan biaya manfaat. Dan yang ketiga, alokasi anggaran, mengalokasikan anggaran belanja aset dalam APBD sesuai prioritas dan ketersediaan dana. Analisis biaya dan manfaat aset. Yang pertama, biaya kepemilikan, menghitung biaya pengadaan, pemeliharaan, dan operasional aset. Yang kedua, manfaat strategis, mengidentifikasi manfaat aset dalam mendukung tujuan dan prioritas pemerintah daerah. Yang ketiga, analisis kelayakan, mengevaluasi kelayakan investasi aset melalui perhitungan nilai kini dan arus kas. Dan yang keempat, pertimbangan risiko, mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan aset. Alokasi anggaran belanja aset. Yang pertama, anggaran belanja modal. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan aset baru atau aset. Yang kedua, anggaran pemeliharaan. Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan aset agar tetap berfungsi optimal. Yang ketiga, anggaran penyusutan. Mengalokasikan anggaran untuk penyusutan aset sesuai masa manfaatnya. Yang keempat, cadangan risiko. Menyiapkan anggaran cadangan untuk antisipasi risiko-risiko yang mungkin. Kesimpulan: 1. Penganggaran dan perencanaan belanja aset merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset dikelola secara optimal dan akuntabel. 2. Pengelolaan aset milik daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan aset daerah secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan